Salam guru hebat. Perkenalkan, nama saya Bangunan Naibaho, SPD CGP Angkatan 10 Kota Batam. Saya akan mencoba memaparkan demonstrasi konseptual penerapan segitiga restitusi di dalam kelas, yaitu tentang budaya positif. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, yaitu murid akan diberikan pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Yang kedua, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Penerapan kasus pertama di dalam kelas yaitu Hizkia sering terlambat datang ke sekolah. Demikian penerapannya di dalam kelas. Penerapan kasus pertama di dalam kelas yaitu Hizkia sering terlambat datang ke sekolah. Demikian penerapannya di dalam kelas. Halo Hizkia. Hizkia tahu nggak kenapa ibu guru panggil? Enggak. Kata ibu guru Piket, katanya Hizkia sering datang terlambat. Betul ya? Betul. Kenapa? Alasannya kenapa Hizkia datang terlambat? Emangnya Hizkia datang ke sekolah itu jam berapa? Jam 7.15. Kita masuk sekolah jam berapa? Jam 7. Menurut Hizkia itu sudah terlambat atau tidak? Sudah. Itu perbuatan baik atau tidak? Terlambat itu perbuatan baik atau tidak? Tidak. Ibu guru juga pernah terlambat. Semua manusia pernah berbuat kesalahan. Tetapi ibu guru di sini tidak mau mencari atau menghukum Hizkia, tetapi ibu guru mau membantu cara Hizkia mengatasi masalah keterlambatannya. Kira-kira Hizkia kenapa terlambat datang ke sekolah? Apa alasannya? Kenapa? Kenapa? Terlambat tidur. Emangnya Hizkia biasanya tidur jam berapa? Jam 9. Tapi karena menonton televisi jadi tidur jam berapa? Jam 11. Jadi karena terlambat sekolah, terlambat tidur, akhirnya bangun kesiangan, terlambat ke sekolah. Menurut Hizkia itu perbuatannya bisa nggak diperbaiki? Bisa. Coba kira-kira apa yang bisa Hizkia lakukan supaya tidak terlambat lagi ke sekolah? Supaya kamu tidak datang terlambat ke sekolah, apa yang kamu lakukan? Tidur lebih awal. Tadinya tidur jam 9, berarti harus tidur jam 8 supaya tidak terlambat datang ke sekolah.
Kira-kira itu kapan mulai dilakukan? Mulai besok. Oke. Jadi mulai besok Hizkia sudah harus tidur lebih awal supaya tidak datang terlambat ke sekolah. Oke, terima kasih Hizkia. Jadi mulai besok Hizkia jangan lagi datang terlambat. Oke nak? Oke, semangat. Saya senang sekali Kemudian umpan balik dari Hizkia pada kasus pertama. sudah mengajari Kemudian umpan balik dari mengatakan Hizkia pada kasus pertama. kasih Bu Guru. Kemudian umpan balik kasus kedua yaitu Satria sering membuat kegaduhan di dalam kelas ketika proses belajar mengajar. Begini penerapan segitiga restitusi. Kasus kedua yaitu Satria sering membuat kegaduhan di dalam kelas ketika proses belajar mengajar. Begini penerapan segitiga restitusi. Oke, Satria. Ya Bu. Kamu tahu nggak kenapa ibu panggil? Enggak. Kata ketua kelas tadi, kamu nakal di dalam kelas. Iya. Kenapa? Kalau boleh ibu tahu, masalahnya apa? Karena Rizky mukul-mukul. Karena Rizky mukul-mukul. Jadi kamu marah begitu. Nah, di sini ibu guru bukan mau mencari kesalahanmu. Semua manusia bermasalah. Ibu guru juga bermasalah. Nah, menurut Satria, perbuatannya yang tadi di kelas baik atau tidak? Tidak. Berbuat salah itu tidak. Nanti kita dibenci teman kita. Kira-kira di dalam kelas itu kan kita sudah punya keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang mana yang Satria langgar? Saling menghormati kah? Disiplin kah? Jujur kah? Yang mana yang tidak Satria lakukan? Saling apa? Saling jujur atau saling menghormati? Tidak saling menghormati kan? Nah, berarti Satria tidak menghormati. Dan apa yang perlu Satria lakukan? Harus lebih sabar. Jadi kalau ada temannya, kalau ada temannya yang nakal, tidak boleh kita langsung memukul. Jadi mulai kapan kira-kira Satria bisa nggak Satria memperbaiki kesalahannya? Bisa. Kira-kira Satria kapan mulai bisa melakukannya? Memperbaikinya. Besok bagus. Terus apa tindakan Satria yang akan Satria lakukan kepada yang kamu pukul itu? Kamu harus bagaimana? Harus minta maaf. Jadi kamu nanti minta maaf kepada teman yang kamu pukul tadi ya. Nah, itu adalah perbuatan yang baik. Oke Satria, jadi ibu guru tidak menghukum kamu, tetapi ibu guru mencari solusi supaya kamu kedepannya lebih bersabar lagi. Jika ada temannya yang memukul, kita harus lebih sabar. Oke, jadi besok jangan diulang lagi ya nak. Oke, yakin ya? Tes dulu. Tuh, salam dulu. Makasih ya. Kemudian inilah umpan balik dari Satria anak kelas 1. Senang kali Kemudian inilah umpan balik dari Satria anak kelas 1. masalah saya Kemudian inilah umpan balik dari Satria
Demikianlah penerapan segitiga restitusi di dalam kelas 1A. Terima kasih.